Puji nama Tuhan, Shalom. Pagi hari ini kalau bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, kita boleh menyenangkan Dia. Sekalipun seringkali kecemasan, kekhawatiran, ketakutan menghadang pertumbuhan iman kita, tapi saya perlu percaya bahwa hari ini, sampai hari ini, Dia masih tetap memelihara kita. Dia sanggup mencukupkan segala hal yang kita perlu. Sebab itu mari buang segala kecemasan, keraguan, ketakutan itu. Datang kepada Yesus. Percaya, berserah sepenuhnya. Andalkan Dia saja. Mari saja kita berdoa bersama-sama dan bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk melihat satu hari lagi, hari di mana Engkau menyatakan kasih dan kuasa. Terima kasih di minggu ini Tuhan. Kami percaya Engkau sudah sediakan hal-hal baru di depan kami. Engkau Tuhan yang telah menolong kami di waktu-waktu yang lalu. Engkau Tuhan yang sama. Engkau sanggup menolong kami di waktu-waktu ke depan. Kami sungguh sangat percaya bahwa Engkau sanggup menolong kami, memelihara hidup kami, memberkati kami. Tidak ada yang lain selain Engkau ya Tuhan. Biar pujian pengagungan kami pagi hari ini menyatakan iman kami, dan biar itu hidup, bertumbuh, berbuah-buah lebat bagi kemuliaan. Segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya.
berpegang, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Katakan, katakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu pegang, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan. Sekali lagi katakan, kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Mereka memuji memuliakan Tuhan. Nyatakan imanmu dan pujian ini. Kita diberkati. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Tuhan alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku.
untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tidak ada yang terlalu sukar, tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Dia membuat keajaiban, Dia spesialis mujizat. Nyatakan pujian bersama-sama dengan iman bahwa Dia sanggup, Allah sanggup. Bahwa Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Hey, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran. Izinkan Dia memenuhi setiap dengan pengertian, dengan hikmat Dia. Terima kasih. Engkau yang lebih tahu jalan di depanku.
Shalom saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk lagi dalam ibadah online tanggal 9 Agustus. Sekarang sudah sampai ke 2020 dengan GBI di Hotel Grand Suri dengan jemaat GBI Godson. Saudara, kita berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan ini, supaya kita dapat mengerti dan dapat melaksanakannya di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk semua hal keadaan yang terjadi hari-hari ini. Kami mau bersyukur, berterima kasih atas semua hal. Karena kami tahu kasih karunia Engkau, kasih setia Engkau tidak pernah ada habis-habisnya, selalu baru setiap pagi. Dan firman-Mu selalu akan menyegarkan kami. Dan firman-Mu selalu akan mempengaruhi hidup kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah Tuhan jemaat yang mendengarkan ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Biar Engkau yang memberkati mereka, memberi kekuatan kepada mereka, memberikan tuntunan kepada mereka, memberikan arahan-arahan kepada mereka, kehendak Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Dan kami mau menerima berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya Tuhan, supaya kami dapat menerima firman ini dan dapat melaksanakannya di dalam hidup kami. Di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara. Saudara, mari kita lihat apakah Tuhan yang akan Tuhan bicarakan, yang akan Tuhan sampaikan hari ini kepada kita. Saya akan terus membawakan seri Kerajaan Surga. Saya membawakan seri ke-9 pada pagi hari ini dengan subtemanya rencana Tuhan dalam hidup kita. Rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara, bumi pada mulanya adalah merupakan perluasan daripada kerajaan surga. Kita dapat lihat di Kejadian 1, di mana ada satu kurun waktu yang tidak disebutkan berapa lama. Tetapi ada satu kurun waktu di mana Adam dan Hawa ada di dalam bumi yang merupakan surga. Tidak ada makhluk pada waktu itu Adam, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan. Tetapi sampai akhirnya Adam jatuh ke dalam dosa. Saudara, rancangan Tuhan menciptakan saudara dan saya itu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang, dan dalam keadaan kecukupan. Segala yang baik dalam suasana surga itu yang direncanakan Tuhan untuk kita semua. Tuhan menciptakan saudara dan saya sebagai anaknya, diam di rumah kediaman Bapa, yaitu surga, bukan yang lainnya. Bukan diam di mana-mana, bukan. Tetapi rancangan-rencana Tuhan bahwa saudara dan saya ditempatkan bersama-sama dengan Bapa, pencipta kita, Tuhan kita, Allah kita, serumah, sedaerah, sewilayah dengan Dia, ada di dalam jangkauannya Dia. Atau dengan kata lain, kita adalah makhluk yang diistimewakan oleh Tuhan di dalam rancangan rencana Tuhan menciptakan saudara dan saya. Sehingga Dia menciptakan Taman Eden, diberikan kepada Adam pada saat sebelum jatuh ke dalam dosa. Saudara, coba kita lihat Mazmur 139 ayat 13 berkata, Mazmur 139 ayat 13 berkata, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tuhan itu menenun saudara dan saya waktu kita ada di dalam kandungan ibu kita, ditenunnya kita. Demikian diistimewakannya saudara dan saya oleh Tuhan di dalam rancangan rencana Tuhan menciptakan saudara dan saya. Saya garis bawah, di dalam rancangan rencana Tuhan menciptakan saudara dan saya di muka bumi ini. Begitu istimewanya saudara dan saya. Saudara, mari dalam masa-masa perenungan COVID-19 ini kita renungkan bagaimana sih, kenapa sih Tuhan menciptakan kita? Ya, jangan kita terbawa oleh kenapa sih Tuhan terus masih ada COVID-19 ini. Oh no,
Tetapi kita sebaliknya kita harus merenungkan saat-saat ini. Tuhan menciptakan kami seistimewa ini, sedahsyat ini, sehebat ini. Kenapa Tuhan? Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara, Tuhan merencanakan yang baik kepada saudara dan saya. Tetapi waktu Tuhan merencanakan menciptakan saudara dan saya, Tuhan tidak mau menciptakan robot atau boneka. Tidak mau. Tuhan mau menciptakan saudara dan saya sebagai milik kepunyaannya, yang mempunyai kebebasan untuk memilih. Dia tidak mau menciptakan saudara dan saya yang dapat disetel oleh Tuhan, langsung mengikuti keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Bukan menciptakan robot atau boneka, tidak. Tetapi Tuhan waktu menciptakan saudara dan saya, kita diberi kebebasan untuk memilih, atau free will. Diberikan kebebasan kehendak, kemauan di dalam hidup kita, keinginan, dan menentukan apa yang akan kita pilih. Tuhan memberikan pilihan kepada Adam dan Hawa, makan atau tidak buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini. Kalau engkau memakannya, maka engkau akan mengetahui yang jahat. Pada saat ada di Taman Eden, tidak ada yang jahat. Pada saat Adam belum jatuh ke dalam dosa, tidak ada yang buruk. Semuanya baik, bahkan semuanya sempurna. Itu rancangan Tuhan untuk saudara dan saya. Tidak ada yang jahat, tidak ada yang buruk, tidak ada sama sekali. Tetapi semuanya yang baik dan yang sempurna. Itu rancangan Tuhan awal mulanya. Dan rancangan ini Tuhan tidak bisa menyangkalnya sampai dengan saat ini. Tuhan tidak bisa menyangkal rancangannya kepada saudara dan saya. Kita mau ditempatkan di surga, di suasana surga, di keadaan surga. Baik, semuanya sempurna, semuanya. Dan kita mau ditempatkan juga di dekat Bapa, bersama dengan Bapa dan anak, seperti Bapa dan anak. Anak di samping Bapa, serumah dengan Bapa. Maka Tuhan Yesus waktu mengajarkan ada perumpamaan, ada anak yang hilang, ada anak yang terpisah. Bapa tidak mau terpisah dengan saudara dan saya. Itu rancangan Bapa. Bisa berbincang-bincang, bisa bercengkrama dengan Bapa, bisa berhubungan, bisa kontak antara anak dan Bapa, juga antara saudara-saudara kita sebapa dengan orang-orang percaya kepada Dia. Itu rencana Tuhan. Tuhan mau menciptakan apapun juga untuk saudara dan saya, agar kita bisa menguasai semua ciptaan Tuhan itu. Bukan setengah-setengah. Semua ciptaan Tuhan, Tuhan mau supaya saudara dan saya bisa menguasainya. Dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 31 saya bacakan untuk saudara, supaya kita bisa benar-benar mengerti apa rancangan-rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Berfirmanlah Allah, Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala bintang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Diciptakannya saudara dan saya. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi.
rancangan Tuhan. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Pada mulanya kita makan hanya makanan buah yang berbiji dan segala tanaman-tanaman yang berbiji yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau. Perhatikan, tidak ada singa memakan daging, tidak ada. Menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik atau sempurna. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Pada waktu Allah menciptakan, semuanya baik, semuanya sempurna. Coba kita lihat saudara, sedemikian sempurnanya rencana Allah di dalam saudara dan saya, di dalam kita semua. Pada saat manusia diberi kebebasan memilih, maka manusia salah pilih. Saudara sering kan salah pilih. Saya juga sering salah pilih. Saya udah menyesal kalau udah saya pilih. Jangankan pilih apa-apa, pilih jalan aja. Waduh, mestinya ke jalan selatan nih. Saya ke kantor. Tapi saya udah kasih tahu sama supirnya, Pak, jalan ke utara. Pada waktu jalan ke utara, aduh, menyesal, macet. Itu kita salah pilih. Nah, apa yang terjadi pada waktu rancangan pertama Allah kepada Adam dan Hawa? Adam dan Hawa salah pilih, maka masuk ke dalam dosa. Apa yang terjadi setelah Adam dan Hawa masuk ke dalam dosa? Maka terpisah dari Allah. Saya bacakan lagi Kejadian 3 ayat 7-11 supaya kita dapat mengerti bagaimana rancangan Allah itu digagalkan oleh karena saudara dan saya salah pilih. Jangan sampai ini terjadi lagi di dalam hidup kita pada waktu kita salah pilih. Kejadian 3 ayat 7-11 berkata, maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyamat daun pohon ara dan membuat cawat. Pada waktu mereka sudah jatuh ke dalam dosa, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah mereka, manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman, bersembunyi. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau setelah Adam dan Hawa salah pilih? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang akan memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Dan seterusnya mereka saling menyalahkan. Setelah mereka salah pilih, mereka bersembunyi daripada Tuhan. Apa artinya? Mereka karena mereka takut. Mereka tidak mau bertemu dengan Tuhan. Mereka takut kepada Tuhan karena mereka menyalahi janji mereka kepada Tuhan. Takut karena apa? Karena mereka sudah masuk ke dalam dosa. Telanjang artinya apa? Mereka menjadi malu karena mereka masuk ke dalam dosa dan mengkhianati Allahnya yang telah merancangkan kepada mereka dengan baik dan sempurna. Atau dengan kata lain, terputuslah hubungannya dengan Bapaknya. Terputus hubungannya dengan Bapaknya. Mereka menjadi takut, mereka sembunyi. Tetapi Bapa Tuhan Allah kita tidak bisa menyangkal rencananya sejak semula. Dia tidak bisa menyangkal rancangan dan rencananya, yaitu damai sejahtera dan sukacita, dan tidak bisa berubah. Apakah Tuhan gagal? Oh tidak. Tuhan punya rencana yang lain untuk menyelamatkan ciptaannya itu, supaya ciptaannya dapat kembali kepada pangkuannya Dia. Dalam kurun waktu di dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan senantiasa terus mau menghampiri manusia. Dipilihnya satu umat pilihan, yaitu bangsa Israel. Tetapi apakah gagal? Oh tidak. Tuhan mempunyai rancangan lagi untuk kita semua. Sehingga di dalam kitab Yeremia, saya bacakan kembali
Dalam ayat 20 dalam pasal 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini firman pada waktu Tuhan melalui nabinya memberikan firman kepada bangsa Israel yang waktu dibuang, yang waktu dicerai-beraikan dan akan dipersatukan kembali oleh Tuhan. Dan sampai saat ini, rancangan-rencana ini berlaku untuk saudara dan saya. Tuhan itu sedang selalu merencanakan, memikirkan saudara dan saya dengan pikiran damai sejahtera tentang kita, bukan tentang kecelakaan. Pikirannya dapat disaksikan dengan pelayanan Yesus di muka bumi ini. Ketika Tuhan Yesus membawa dua Injil, yaitu Injil keselamatan dan Injil kerajaan ke muka bumi ini. Saya garis bawahi, dia membawa juga Injil kerajaan. Karena Injil kerajaan mengandung kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Bukan soal makanan dan minuman, bukan soal duniawi ini, tetapi soal suasana kerajaan surga di dalam hidup saudara dan saya. Coba kita buktikan Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Dalam Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 19 berkata, Lukas 4, 18-19 berkata, Roh Tuhan ada padaku, kata Tuhan Yesus, yang sebagai manusia datang ke dalam dunia ini. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tuhan Yesus terus menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang tidak berkecukupan, terus memberitakan kabar baik dan membebaskan orang-orang tawanan, bahkan mencelikan orang-orang buta. Apa artinya? Mencelikan supaya saudara dan saya tidak buta lagi terhadap rancangan-rencana Tuhan. Membebaskan orang-orang yang tertindas dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini apa artinya? Ini artinya Injil kerajaan surga sudah datang, sudah tiba dibawa oleh Tuhan Yesus. Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang melimpah karena Roh Allah. Pikiran Tuhan terfokus pada kesehatan, pada kesejahteraan kita. Pikiran Tuhan sedang terfokus pada kesehatan dan kesejahteraan kita. Dan ia memberi kita akhir yang sesuai dengan harapan, yaitu harapannya masa depan kita yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Jadi Tuhan sedang memikirkan masa depan kita. Nah, bagaimana rancangan-rencana Tuhan, pikiran Tuhan untuk masa depan kita itu bisa terjadi di dalam hidup kita? Ini yang paling penting. Di dalam masa perenungan ini, saudara perhatikan. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tolong garis bawahi. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah bukti dari hal-hal yang tidak terlihat. Pikiran-pikiran Tuhan apakah terlihat tentang masa depan kita? Rancangan Tuhan, rencana Tuhan, apakah terlihat untuk masa depan kita itu yang Tuhan katakan penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, bukan kecelakaan, kesusahan, kesulitan, bukan sakit penyakit, bukan. Tetapi rancangan itu apakah kelihatan? Tidak kelihatan. Rancangan Tuhan tidak kelihatan. Tetapi saudara, walaupun tidak kelihatan, tetapi walaupun tidak kelihatannya, sama nyatanya dengan matahari yang akan terbit besok. Tolong garis bawahi. Walaupun tidak terlihat, tetapi kenyataannya sama dengan
matahari yang akan terbit besok pagi. Saya sering terbangun di tengah malam, jam 3, jam 4 untuk ke belakang, untuk pipis. Dan saya tahu sebentar lagi pasti matahari akan terbit. Setelah saya terlelap lagi, pasti matahari akan terbit. Dan betul saja, setelah saya terlelap lagi, saya kebangun lagi. Untuk saya ke belakang lagi, saya lihat matahari sudah samar-samar terbit. Jadi, iman merangkul pikiran Allah, rancangan Allah, rencana Allah tentang masa depan kita. Tuhan sedang pikirkan, Tuhan sedang rancangan, Tuhan sedang rencanakan kesehatan saudara dan saya. Tuhan sedang rancangkan kemakmuran saudara dan saya. Tuhan sedang merancangkan kesuksesan saudara. Tuhan sedang merancangkan kedamaian sejahteraan saudara dan saya. Tuhan sedang merancangkan sukacita saudara dan saya. Tuhan sedang merancangkan ketentraman kita. Tuhan sedang merancangkan kebahagiaan kita. Tuhan sedang merancangkan kesenangan kita. Dan bahkan Tuhan sedang merancangkan saudara dan saya keistimewaan kita di dalam damai sejahtera, kebenaran dan sukacita yang berlimpah-limpah daripada Roh Kudus. Tetapi persoalannya, apakah kita pikirkan juga pikiran Tuhan itu? Saat pikiran-pikiran kita sepakat dengan pikiran-pikiran Tuhan, maka iman dapat bekerja. Saudara, tolong garis bawahi, ingat dalam perenungan ini, kita harus selaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Sehingga pada saat pikiran kita selaras dengan pikiran Tuhan, maka iman dapat bekerja di dalam keselarasan pikiran saudara dan pikiran Tuhan. Selama pikiran kita ganda atau mendua alias mendua hati terhadap pemikiran-pemikiran Tuhan, atau terhadap rancangan-rancangan Tuhan, atau terhadap rencana-rencana Tuhan, maka kita tidak akan menerima apa-apa. Selaraskan yang pertama pikiran kita. Yakobus 1 ayat 6-8 berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diomong-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dan juga jangan sampai kita berpikiran seperti Mazmur 139 ayat 17. Mazmur 139 ayat 17 dan berkata, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Saudara, selaraskan pikiran saudara dengan pikiran Tuhan. Yang kedua, rancangan Tuhan itu apa lagi? Rancangan Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Kalau Tuhan sendiri, apakah rancangan-rancangan Tuhan itu? Rancangan-rancangan Tuhan itu adalah firman Tuhan. Amsal 13 ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Meremehkan firman berarti meremehkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Maka kita akan menanggung akibatnya. Tetapi kalau kita taat atau menerima firman Tuhan, maka kita akan menerima balasan daripada firman Tuhan itu terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Dengan kata lain, rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ada ilustrasi satu cerita. Ada seorang pemuda yang ingin mencari ilmu, ingin mencari mujizat, ingin mencari satu yang spektakuler. Dia pergi ke negara lain, dia cari seorang guru di sana, dia tanya-tanya sama orang, dan dia ketemu seorang murid dari seorang guru yang paling hebat di sana. Dia berkata, waduh, saya ingin belajar dengan guru kamu, tetapi apakah guru kami bisa membawa saya untuk supaya Tuhan melakukan mujizat dengan keinginan saya? Tuhan melakukan mujizat oleh karena melaksanakan keinginan saya. Murid ini berkata, oh salah. Kalau di negeri kamu seperti itu, tetapi kalau di negeri ini salah. Mujizat itu berkata, kalau
kamu dapat melaksanakan keinginan Tuhan di dalam hidupmu, maka itu yang dinamakan mukjizat. Saudara, tolong renungkan ini. Mana yang benar? Apakah mukjizat itu Tuhan melaksanakan keinginan kita, atau kita melaksanakan kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Apa kehendak Tuhan? Apa rancangan Tuhan? Apa rencana Tuhan? Masa depan yang penuh dengan harapan, damai, sejahtera, dan sukacita. Tidak ada kesusahan, kesulitan saudara dan saya. Kalau kita dapat melaksanakan kehendak Tuhan, melaksanakan firman Tuhan di dalam hidup kita, maka kita akan menerima balasan, yaitu damai, sejahtera, dan sukacita. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Seringkali kita abaikan ini. Telitilah setiap kita doa yang kita naikkan, apakah kita hanya meminta-minta saja? Jagailah keluargaku, berikanlah ini Tuhan, berkatilah ini Tuhan, berkatilah itu Tuhan, berkatilah kami Tuhan, berkatilah semua Tuhan, semua kehidupan kami. Atau kita berdoa, berilah aku hati yang memahami kehendak-Mu Tuhan, dan berilah kekuatan kepada kami dengan kekuatan daripada Roh-Mu, supaya aku melakukan kehendak Engkau di dalam hidupku. Tuhan berkata, Roh Tuhan ada padaku, sehingga aku melakukan kehendak Tuhan, memberitakan kabar baik kepada orang miskin, mencerahkan mata orang buta, memberikan pengharapan, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara, sehingga saat kita melaksanakan firman Tuhan, maka terjadilah rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Rencana Tuhan didapat dalam hidup kita. Maka terjadilah suasana surgawi di dalam hidup kita. Maka terjadilah seperti sebelum Adam jatuh dalam dosa. Terjadilah seperti perluasan kerajaan surga dulu di Taman Eden pada waktu Adam belum jatuh ke dalam dosa. Adam waktu belum jatuh ke dalam dosa, Adam setiap hari melaksanakan kehendak Allah di dalam hidupnya di Taman Eden, sehingga Adam merasakan suasana surgawi. Kadang-kadang kita berdoa seperti ini, tapi berapa besar porsinya kita berdoa untuk melaksanakan kehendak Tuhan di dalam hidup kita dibandingkan dengan permintaan kita? Memang Tuhan ajarkan, kalau kita butuh sesuatu, harus kita minta kepada Tuhan. Tetapi, tolong garis bawahi saudara, jangan menuntut Tuhan untuk memenuhi permintaan kita, sedangkan kita sendiri tidak pernah memperdulikan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita banyak menuntut, berarti kita belum memahami Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah rumus kerajaan Allah. Tuhan mau setiap anaknya memperdulikan Tuhan dan pekerjaannya. Pola ini pula yang diajarkan Paulus kepada Timotius. Dalam Timotius 2 ayat 4 berkata, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Agar kita memfokuskan diri kita kepada tugas dari komandannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Apakah Timotius tidak mempunyai kebutuhan pribadi? Kebutuhan pribadinya sangat punya dan sangat banyak punya, tetapi dia sangat sadar hidupnya untuk Kristus dan menyenangkan hati komandannya adalah tujuan hidupnya. Maka biarlah doa kita banyak kita prioritaskan untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Kristus adalah segala-galanya bagi saudara dan saya. Dan kita berdoa, jadilah kehendak-Mu Bapa di bumi seperti di surga. Rancangan-rancangan Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita semua. Saudara, biarlah rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kita terjadi. Haleluya. Saudara, selaraskan pikiran saudara dengan pikiran Tuhan yang tidak kelihatan. Maka dapat bekerja iman menyatakan sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Yang kedua,
biarlah kita memprioritaskan kehendak Tuhan terlebih dahulu di dalam hidup kita. Maka semuanya akan ditambahkan kepada saudara dan saya. Saudara, kita dengarkan satu lagu ya saudara, yang diciptakan oleh Bapak rohani saya. Ada lagu ini bagus sekali. Coba kita dengarkan.
Mari kita dudukkan kepala saudara. Terima kasih Tuhan. Semua baik rancangan-rancangan Engkau Tuhan bagi kami. Kami berkata seluruh hal, seluruh keadaan yang kami rasakan hari-hari ini adalah rencana Engkau yang akan menuju kepada kebaikan, kesempurnaan bagi kami dan kita semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah selaraskan pikiran hamba-Mu dengan pikiran Engkau Tuhan, sehingga rancangan-Mu dengan iman kami terjadi di dalam hidup kami. Juga biarlah kami mengutamakan Engkau segala-galanya di dalam hidup kami, sehingga pada waktu kami mengutamakan Engkau, maka rancangan-rencana Engkau terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami berkata senantiasa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Biarlah keinjil kerajaan ini dapat diberitakan sampai kepada segala penjuru bumi, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Baru tiba kesudahannya, Engkau datang kali kedua untuk menjemput kami di awan-awan yang permai. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk Indonesia. Kami berdoa untuk COVID-19 ini. Biar Engkau lalukan Tuhan. Dan biarlah kami semuanya diperisai oleh darah Yesus, tidak akan terkena dengan virus corona ini. Tetapi Tuhan, biarlah Engkau yang bekerja senantiasa sehingga mendatangkan kebaikan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih, kami berdoa untuk Presiden, jajaran Menteri, Kabinet yang sedang bekerja, TNI Polri, semua yang bekerja Tuhan hari-hari ini, gugus depan COVID-19. Kami berdoa untuk mereka, Engkau beri kekuatan. Dan biarlah Engkau memberikan damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah. Kekuatan untuk kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan sebelum kita berpisah satu dengan yang lainnya, walaupun dalam ibadah online ini. Maka berkat anugerah limpah rahmat kasih karunia kasih setia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kita semuanya mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan menerima dengan iman kita bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. dan